Oke, foto ini sudah terlihat. Ya, kalau kamu tidak terlihat atau tidak melihat pulpen ini, kamu tinggalkan ini ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Seperti pembelajaran sebelumnya, bahwa kamu sudah bisa menentukan suku ke satu, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan suku ke 100. Nah, penentuan suku yang telah kamu lakukan itu berdasarkan dari rumus yang ada. Misalkan UN sama dengan AN plus satu gitu ya. Atau UN sama dengan AN plus 3 atau bahkan UN sama dengan 3. Nah, rumus-rumus tadi atau rumus-rumus yang kamu kerjakan sebelumnya itu berasal dari pola yang membentuk dari barisan sehingga terciptalah satu rumus yang telah kamu pelajari tadi ya atau yang telah kamu pelajari kemarin. Nah, yang jadi pertanyaan kita saat ini adalah bagaimana sebetulnya tercipta rumus-rumus yang dikerjakan sebelumnya itu. Ada AN sama dengan 1 per N², ada UN sama dengan eh, N-1 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ternyata itu semua ada pola dan rumusnya. Nah, kita akan belajar tentang barisan aritmatika ya. Oke, saya akan bantu terjemahkan ataupun bacakan untuk kamu ya. Jadi, untuk pengertian dari barisan aritmatika itu adalah satu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan itu selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi di mana dia ada bilangan, maka bilangan kedua ketiganya selisihnya pasti sama. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah selisih. Selisih ini adalah bisa kita terjemahkan sebagai beda, maaf. Jadi antara suku kedua dan suku ke satu itu kan ada selisihnya. Berapa selisihnya? Nah, selisih tersebut akan sama dengan suku kelima dengan suku keempat. Jadi selisih antara suku kedua dan suku ketiga itu pasti akan sama dengan selisih suku kelima dan suku keempat. Nah, kemudian, nah, bilangan yang tetap tersebut itu disebut dengan beda, dilamakan dengan B, gitu ya. Jadi selisih itu kita namakan dengan beda dan kita kasih notasi B. Kemudian kamu bisa melihat beberapa barisan ini ya. Lihat, antara 1, 4, 7, 10, 13, ini kan kita bisa katakan ini adalah suku pertama ya. Atau kita sebut U1. Nah, ini suku kedua, U2. Ini U3 atau suku ketiga. Ini adalah U4. Nah, antara U1 dan U3 itu bedanya atau selisihnya adalah 3. Ya, kita tandain di sini 3 kan. Nah, untuk U3 dan 10, 7 ke 10 berarti kan dia bedanya 3 juga. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan konstan karena selisihnya setiap suku ke suku berikutnya itu bedanya atau selisihnya adalah 3 dan konstan gitu. Sehingga kamu bisa menentukan jika suku ke 500 juta itu berapa gitu ya. Karena kita tahu bedanya atau selisihnya adalah 3. Kemudian ada 2, 8, 14, dan 20. Kita tahu bedanya ada 6 ya. Sehingga dia bisa membentuk satu barisan. Sehingga kita bisa tahu UI yang kesekiannya itu berapa gitu ya. Termasuk juga dengan barisan yang bedanya negatif. Nah ini kan 30, kemudian 25, 20. Jika kamu lihat ini beda atau selisihnya adalah minus berapa ya? Minus 5 ya. Gitu. Nah, kemudian contoh 1, 4, 7, 10 seperti yang tadi sudah saya bilang. Oke, ini 6. Kemudian ada juga yang negatif, bedanya itu negatif, di mana eh, selisihnya adalah 5 atau minus 5 ya.
Nah, karena kita sudah tahu untuk pola dari barisan tadi, kita ada beda atau selisih, kemudian ada suku kesekian dan lain sebagainya, maka untuk UN, jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B itu adalah UN kurangi UN min 1. Atau misalkan bisa dibilang adalah suku kedua itu merupakan beda beda itu didapatkan dari suku kedua dikurangi suku pertama gitu ya ini bacanya. Kemudian ada juga rumusnya, rumus suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama itu U1 dilambangkan dengan A dan beda dengan B. Jadi kadang untuk suku pertama itu bisa disebut dengan U1 atau juga dinotasikan dengan huruf A gitu ya. Nah, ini ya. U1 itu sama dengan A. Oke, U2 itu sama dengan U1 tambah B sama dengan A plus B. Oke, U3 itu adalah U2 ditambah dengan beda. Oke, jadi U2-nya kita tahu bahwa U2 itu adalah A plus B, kemudian ditambah B tadi sama dengan A plus 2B. U4, U4 itu adalah penjumlahan antara U3 dengan bedanya, sehingga kita tahu U3 itu dia adalah A plus 2B plus B sama dengan A plus 3B. Sehingga jika semua suku kita masukkan nilainya di sini, misalkan kita masukkan A500, nah, maka kita akan kesulitan untuk menentukan bagaimana selisih, maaf, bagaimana rumus ataupun suku nilai suku tersebut itu berapa gitu. Sehingga muncullah satu perumusan dari berbagai macam rumus dari U1 sampai U5 dan seterusnya hingga menjadi UN. UN itu adalah suku ke N. Jadi N itu berapa aja ya. Nah, sama dengan UN-1, ini artinya suku sebelumnya, ditambah dengan beda, maka bisa dirumuskan menjadi UN itu adalah A plus N-1 dikali B. Sehingga rumusnya adalah UN sama dengan A itu adalah suku pertama, itu adalah kemudian dijumlahkan dengan N-1 kali B. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman ya, sepertinya. Saya Pak mau nanya dulu Pak. Boleh, boleh, boleh. Kan yang Gimana? UN sama dengan UN min N min satu. Kalau N min satu yang Hmm. pertama itu suku sebelumnya berarti ya maksudnya. Hmm, ya. Kalau yang kan tuh UN min satu plus B sama dengan A plus N min satu. Kalau N min satu di sini emang benar dikurang satu gitu Oh ya, nilainya. oke. Ini pertanyaannya mantep nih ya. UN sama dengan A plus N1 B, A dikali B. Betul. N di sini ini adalah dikurang dengan satu. Contoh gini, kalau kamu punya U1, maka di sini kan A ya, ditambah N min satu dikali B, betul ya. Maka A ditambah satu kurang satu. Nah, maka satu kurang satu kan nol dikali B nol. Jadi di sini sudah pasti, maka U1 adalah sama dengan A gitu. Lihat pola di sini. U2 dia selalu A plus B. U3 A plus 2B. Sehingga nilai N-nya 3, maka nilai yang konstantanya ini di sini selalu nilai 2. Gitu. Gitu Rehan. Oke baik Pak paham Pak. Masih. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Aman ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Oke, ini keterangannya. Jadi UN itu adalah suku ke N. Kalau di sini U100 berarti dia adalah suku ke 100. A itu adalah suku pertama. Jadi A itu bisa A atau U1 ya.
Nah, kemudian B itu adalah beda. Nah, N adalah banyaknya suku. Nah, ini contohnya ya. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan ini. Halangan tutup ya inilah ya. Nah, ini. Oke, dari sini kamu perhatikan. Suku pertama dia adalah -3. Gitu ya. Di sini dari sini ya. Kemudian bedanya adalah gini cara nyari beda itu ya. Kamu pilih suku kedua, pilih suku kedua dikurangi suku pertama, suku yang ini ya. Sehingga di sini 2 dikurangi -3. Berapa 2 dikurangi -3? Kalau minus ketemu dengan minus, maka dia jadinya plus. Sehingga 2 minus -3 atau 2 dikurangi -3 itu sama dengan 5. Nah, inilah yang kemudian menjadi nilai B-nya atau bedanya. Sehingga kita bisa substitusikan. A-nya kita udah tahu -3, B-nya sudah tahu kita. Bahwa B itu adalah 5. Maka kita bisa lihat bahwa UN sama dengan -3 ditambah N-1 dikali 5. Nah, N-nya itu bisa kita sederhanakan ya. Jadi, ini bisa kita sederhanakan ini. UN sama dengan -3 ditambah. Nah, lihat. Ini kan penjumlahan dalam kurung atau pengurangan dalam kurung dikalikan dengan 5. Sehingga kamu bisa dikalikan secara distributif menjadi 5N kurang dari 5. Di sini paham? Oke, kemudian di sini 5N kurangi 5 kurangi 3. Kita pindah switch ya. Maka di sini rumusnya adalah 5N min 8. Gitu ya. Atau kalau kamu misalkan tidak menggunakan perhitungan rumus, kamu langsung masukin aja tuh. 8 sama dengan -3 ditambah dengan 8 kurang 1. 8 ini dari mana? Dari sini ya. Nah, kemudian beda, ini beda nih. 8 kurang 1 kan 7, kali ini 35. 35 tambah -2, 32. Cukup ke 20 ini. Kalau kamu ditanya, apa rumus suku ke N-nya? Maka inilah dia rumus suku ke N-nya. Nah, UN sama dengan 5N min 8. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Alhamdulillah. Contoh dua. Ya, langsung saya kasih dah. Diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, kalau ditanya tentang banyak suku barisan tersebut, kita lakukan pencarian data terlebih dahulu ya. Jadi, kita tahu bahwa A itu adalah suku pertama. Kita cek A-nya berapa. Ternyata A-nya adalah -2 ya. Oke. Kemudian bedanya ini 1 dikurangi -2. Ini ya bedanya. Sama dengan 3. Dan di sini berapa? UN sama dengan 40. Lihat di sini ya. Jadi dari barisan ini, barisan soal, ternyata suku ke N ini udah melewati banyak banget barisan ya. Jadi suku ke N-nya itu dia bernilai 40 gitu. Kemudian rumus suku ke N itu berapa? Kita cari dulu rumus suku ke N-nya. Nah, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B yang ini ya. Sehingga kamu bisa lihat suku ke N-nya kita masukkan 40 sini. Kemudian ini adalah suku pertama -2, N-1,
kita tidak masukkan N-nya karena kita nggak tahu suku keberapa sebetulnya 40 itu ya. Kemudian tiga ini adalah bedanya, sehingga kamu bisa lakukan perkalian secara distributif ya. Oke, maka 40 kita tulis lagi. Kemudian 3 kali N kan 3N. 3 kali min satu ini jadi min 2 plus 3N min 3 ya. Nah, min 3 ini ditambah dengan min 2 jadi min 5 ya. Gitu. Jadi di sini 3N min 5. Kemudian minus 5 ini kita pindah ruaskan ke seberang. Jadi eh, hasilnya 40 kurangi, sorry, jadi tambah 5 karena dia pindah ruas ya. Ini 3N gitu ya. Ini jadi 45 sama dengan 3N. Gitu sebetulnya ceritanya ya. Jadi kenapa di sini kok ini jadi 3N sama sama dengan 45? Nah, kita tinggal balik aja tuh ya. Nah, kemudian karena 3N sama dengan 45, maka diperoleh N sama dengan 45 dibagi 3 gitu. Hasilnya 15. Nah, dilihat di sini N-nya adalah 15. Artinya apa? Berarti suku ke 15 itu adalah 40. Ada yang mau bertanya soal ini? Oke. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Oke, jelas ya. Selanjutnya, nah kalau tadi kita belajar tentang barisan aritmatika, kita sekarang belajar tentang deret aritmatika. Oke, apa itu bedanya? Jadi gini ya, misalkan U1, U2, U3 sampai seterusnya sehingga U yang kesekian itu adalah kita namakan UN. Nah, UN ini merupakan suku-suku dari satu barisan aritmatika. Artinya U1 tambah U2, U3, U seterusnya, kemudian kita sebut dengan UN. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan deret aritmatika. Dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kalau tadi barisan, sekarang kita akan belajar tentang deret ya. Nah, deret aritmatika adalah jumlah suku ke N, suku pertama, barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn. Kalau tadi kan UN, nah sekarang Sn. Ini bedanya ya. Dengan demikian, Sn itu adalah penjumlahan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku selanjutnya. Kalau tadi kita ngebahas tentang U-nya aja atau sukunya, kalau di deret aritmatika kita akan belajar tentang bagaimana caranya atau berapa jumlahnya jika suku-suku tadi itu dijumlahkan semuanya hingga suku ke gitu ya. Nah, untuk memahami langkah-langkah rumus SN ini, coba kita cek contoh ini ya. Nah, diketahui jumlah satu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14 lainnya. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Nah, jumlah 5 suku itu 2, 5, 8, 11, 14 itu dapat dituliskan kayak gini ya. Jadi S5 maka 2, 5, 8, 11, 14. Ada 5 kan? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Nah, kemudian S5 itu, lihat sini. Ada setelah itu dia ada 14, ada 11, ada 8, ada 5, ada 2. Jadi balik ya. Maka kita jumlahkan. Kalau S5 atau suku kelima pertama itu kita jumlahkan, maka dia hasilnya, ini kan S5 tambah S5 kan jadi 2 S5.
Ini ada 16, 16, 16, 16, 16. Ada 5, 16. Berarti 5 kali 16. Sehingga S5 itu merupakan 5 kali 16 bagi 2. Sehingga S5 itu atau jumlah penjumlahan dari suku atau 5 suku pertama itu adalah 40. Gitu. Lanjut. Di sini paham nggak? Ya, kalau kamu mau jumlahkan langsung juga boleh sih. 2 tambah 5 7 tambah 8 itu kan 15. 15 tambah 11 berarti berapa tuh? 36 ya. Itu kemudian ditambah sorry, sorry, 26 ya. 26 tambah 14 kan 40 sama aja sih sebetulnya. Nah, untuk mengetahui rumus dari deret aritmatika, ini kita perhatikan rumus dari barisan aritmatika ya. Di sini ada UN sama A plus N min 1 kali B. Sehingga U1-nya itu masih tetap. U1 itu adalah A. U2 itu adalah UN min A min 2B. Kemudian U3-nya adalah UN min N min 3B. Kemudian dapat satu kesimpulan bahwa UN sama A plus N1 kali B itu sama dengan UN. Nah, dengan kita masukkan berbagai rumus tadi, maka kita tinggal masukkan ini adalah beberapa deret sehingga ini adalah merupakan hasil penjumlahan dari U1, U2, U3. Nanti kita bisa mendapatkan nilai SN-nya. Oke, maka kamu bisa mendapatkan nilai satu rumusan dari SN itu adalah 1/2 N dalam kurung A plus U. Ini ya rumusnya ya. Jadi SN itu atau deret aritmatika itu adalah setengah dari N dalam kurung A plus U. Nah, atau kita bisa pecah lagi si U-nya itu ya. Jadi ya SN sama dengan 1/2 N, kemudian A plus, sorry, ini 2A plus N min 1 dikalikan dengan B gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, Pak. Oke, yang penting paham sih. Stop, 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 stop. Nah, ini keterangannya ya. Ini keterangannya di sini ada S, itu adalah jumlah suku pertama, kemudian ada A adalah suku pertama, B adalah beda, dan U adalah suku ke N. Nah, ini ya banyaknya suku ya. Contoh, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 plus, tadi nggak kelihatan ya. Ini ya. Jadi diketahui A-nya itu adalah 2. Ini adalah 2, B-nya 4, min 2, sorry ya. Suku keduanya 2. Nah, kemudian N-nya itu adalah 100. Kenapa 100? Karena di sini jumlah 100 suku pertama. Nah, berarti N-nya itu adalah 100 ya. Nah, kalau sudah dapat ini ya mudah banget ya. Jadi setengah S100 setengah kali 100 ini adalah N-nya dalam kurung 2 kali 2 ditambah dengan 100 kurang 1 dikali 2. Nah, 2 ini dari mana? Ini adalah beda ya. Ini adalah beda. Ini adalah yang mana suku pertama yang ini ya. Ini adalah si A-nya. Gitu.
Nah, dari rumus ini ya, lihat tuh. 2A. Sehingga kalau kita jumlahkan 100 kurang 1 itu kan 99. 99 dikali 2 itu hasilnya 198. Di sini 2 kali 2 4. Lihat. Ini 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 100 kurangi 1 99 dikalikan dengan 2 itu hasilnya 198. Sehingga 50-nya kita ambil lagi. 4 tambah 198 itu hasilnya 200. Nah, terakhir 202 itu dikali dengan 50 hasilnya 10.100. Itulah jawaban dari jumlah 100 suku pertama. Sampai sini ada yang bingung? Lanjut Pak, aman Pak. Aman. Oke, Alhamdulillah. Contoh 3, hitung jumlah semua bilangan asli kelipatan ya, yang kurang dari 100. Kelipatan 3 ya. Oke, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu, nah soal-soal ini biasanya sering ketemu nih, eh, baik di tes apapun biasanya sudah ada nih. Jadi kan kamu tes kerja, tes IQ atau misalkan eh, tes matematika dasar, nah ini selalu ada nih. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah kita harus identifikasi dulu ya, kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu ya 3, 6, 9, 12. Nah, kita kan nggak mungkin menyebutkan semuanya ya, karena terlalu panjang dan terlalu lama kita mengerjakan soal ini nanti. Maka kita cari yang kira-kira mendekati 100 dan kelipatan 3 itu berapa tuh? Nah, didapatlah kanlah 99. Ini adalah nilai kelipatan 3 yang dekat dengan 100, tapi tidak lebih dari 100. Dan ini memang bilangan yang betul-betul dekat dengan angka 100. Sehingga kamu bisa menuliskan seperti ini ya. Nah, sehingga diperoleh A-nya 3, sorry, A-nya 3, B-nya 3. Kok bisa? B-nya itu adalah 6 kurangi 3, hasilnya 3. U-nya, U-nya adalah 99. Maksudnya, sukunya kita nggak tahu suku keberapa, tapi si suku keberapa itu hasilnya 99. Gitu maksudnya. Kak, kita cari dulu U-nya ya. U-nya itu kita bisa cari dengan A plus N-1 kali B. Maka U-nya kita masukkan, UN-nya itu adalah 99, A-nya 3, N-1 kan kita cari tadi ya. Seperti biasa, ini kita lakukan hukum perkalian distributif, itu sehingga didapatkan 3N, ini adalah hasilnya 3N, 99, sehingga N-nya adalah 33. Oh, kita sudah tahu. Berarti N-nya 33. Artinya nilai 99 itu adalah suku ke-33 gitu. Kemudian jumlah dari deret itu seperti apa atau berapa deretnya? Kalau rumusnya kita masukkan di sini Sn sebenarnya setengah kali N dalam kurung A plus UN. Kita sudah tahu tadi bahwa N-nya itu adalah 33. Jadi kita masukkan nih setengah kali 33, kemudian A-nya tadi kan 3. Nah UN berapa tadi? UN kita sudah lihat bahwa UN adalah 99. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa S33 itu adalah 1683. Jadi jumlah bilangan asli yang kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah 1683. Ini mudah ya. Oke, habis. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Pak, aman. Aman Pak.